Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Agus Wardana dari kelas L2 dengan ujung NIM 056. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi penginderaan jauh batimetri dari praktikum kemarin. Nah, jadi teman-teman, batimetri merupakan salah satu aplikasi pengaplikasian dari penginderaan jauh yang berfokus pada pengukuran kedalaman, baik itu laut, danau, ataupun sungai, dan perairan lainnya. Nah, secara tidak langsung dia itu melalui analisa data yang diperoleh dari sensor-sensor satelit, dari sensor-sensor yang terpasang pada pesawat ataupun satelit. Terus dia itu menggunakan metode memanfaatkan eh, prinsip dasar bahwa intensitas. Nah, prinsip dasar intensitas cahaya atau sinyal yang dipantulkan dari permukaan air yang akan permukaan air yang itu berbeda-beda tergantung pada kedalaman air tersebut ya teman-teman. Oke, di sini kita telah berada pada snap yaitu untuk melakukan koreksi sanglin. Nah, pada langkah awal kita itu buka ke edit, lalu eh, kita import datanya. Nah, pilih yang spatial sensor, terus ke Sentinel 2 dan pilih yang ini L2A-nya ya teman-teman. Kalian klik dan tunggu loadingnya mungkin. Oke, silakan kalian cari tempat penyimpanan yang pengunduhan kalian tadi ya teman-teman. Mana nih? Open. Oke, nama datanya itu seperti ini ya, MDT MSIL2A. Nah, lalu kita import produk dan tunggu loadingnya di sini ya teman-teman. Oke, di sini telah muncul. Nah, di sini bisa kita klik kanan, kemudian Open RGB image ya. Kita klik. Nah, lalu kita klik OK. Oke, ini teman-temannya ya. Kita bakalan mengambil yang pulau ini saja. Kemudian kita bisa ke ini raster, lalu ke subset. Kita klik. Nah, pada subset ini bisa kita kecilkan lagi. Kecilkan itu hingga ke pulau ini saja. Sudah cukup. Sekarang kita klik OK dan tunggu lagi loadingnya ya teman-teman. Oke, nah ini sudah muncul ya. Kita bisa open RGB image lagi, lalu klik OK. Oke, di sini kalian bisa buka pada isi dari file kedua ini kita pada T point. Nah, ini kita hapus semua ya teman-teman. Ctrl Shift, nah, lalu kita delete. Setelah itu kita Oke, setelah kita menghapus kita itu rectangle area untuk melakukan sanggihnya ya teman-teman. Ini saja. Is. Ini. Oke, jika sudah kita itu pergi ke optical, terus tematik water processing, sentuh coral, processing modules. Nah, di line prosesor ya, kita klik. Nah, pada itu kita pergi ke processing parameter, kita pilih yang band 2, band 2, 3, 4, dan band 8 pada referensi bandnya. Lalu kita run, terus kita yes. Oh, sebentar. Di sini itu kita sebentar. Nah, itu kita isi nih geometri ya, teman-teman. Kita samakan biar dia tidak error. Geometri.
Oke, lalu kita klik run dan yes. Tunggu loadingnya lagi ya teman-teman. Oke, kalau kalian sudah muncul seperti ini, kita oke saja. Lalu ini keluar saja. Setelah itu pada ini kita open RGB lagi. Kita klik. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita langsung saja save as produk. Nah, cari tempat penyimpanan teman-teman ya. Di sini project yuk. Nah, simpan di sini saja, save. Dan setelah ini kita lanjut ke dalam ArcGIS ya teman-teman. Oke teman-teman, kita telah berada pada ArcGIS. Nah, di sini kita add band yang telah kita lakukan tadi. Kita bisa add data, kemudian cari penyimpanan kita tadi. Ini ya. Nah, kita masukkan semua ya teman-teman. Lalu kita add. Nah, ini kita klik yes saja jika muncul. Oke, seperti inilah visualisasinya tadi. Setelah itu kita lakukan yang namanya itu composite band. Sini kita pergi ke search, composite band. Kemudian nih pilih yang data management. Lalu nanti kita bakalan masukkan semua satu persatu. Kemudian kita ganti namanya di batimetri composite band, save, lalu kita klik OK dan tunggu loading pada bawah kanan itu bisa kita lihat. Oh, gagal. Oke, di sini telah muncul. Nah, sekarang itu bisa kita add SHP. Nah, kita pergi ke file. Ini ada add data. Cari SHP kita add. Nah, seperti ini ya. Terus kita itu pergi ke editor, start edit untuk mendapatkan dia bukan klik tapi dia ngambil si marknya. Jadi kita eh, mengosongkan pada bagian tengah ini. Kalau klik kan dia menyisakan tengah. Jadi kita setelah ke start edit kita itu pergi ke yang namanya itu image analysis. Nah, kita itu bukan mau ngeklik tapi kita tuh bakalan ini namanya Max. Nah, Max itu kita mengkosongkan area yang kita pilih seperti ini. Kita klik terlebih dahulu. Kemudian pada image ini kita mark. Nah, jika sudah, jangan lupa pergi ke editor lagi, save edit, lalu kita stop edit. Di sini bisa kita matikan saja band di sini. Dan ini. Nah, dia bakalan kosong seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah ini muncul, sekarang kita itu pergi ke file, lalu kita add data lagi, yaitu ini koordinatnya, tapi dan ini dia teman-teman, tunggu loadingnya sebentar. Dan max ini kita pergi ke data, lalu ekspor data. Nah, di sini kita ganti dulu lokasinya. Nah, setelah itu kita pergi langsung saja save ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita telah di dalam SDB atau satelit di derive bathymetry. Nah, sekarang kita itu bakalan memasukkan dot image. Nah, di sini itu kita memasukkan. Nah, ini yang max JB1 ini itu kita masukkan, lalu kita load. Nah, pada load sampel kita itu pilih yang mana tadi ya? Sebentar. Hmm, sini enggak sih? Nah, yang ini kita open, lalu kita load.
dan tunggu sebentar ya teman-teman. Eh, Setelah itu time ini kita itu ganti jadi ZMSL. Oke, untuk ininya tetap KNN-nya. Terus untuk kedalamannya ini kita ubah jadi 22 saja. Setelah itu kita ke generate ini. Kita generate. Lalu kalau dia sudah selesai, kita bisa lakukan save into file. Oke ya teman-teman. Nah, kita buka save into filenya, lalu di sini bisa kita checklist, lalu cari tempat penyimpanan. Nah, seperti di sini. Nah, lalu kita save dan kita di sini save juga ya teman-teman. Dan tunggu loadingnya sebentar lagi. Oke. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita itu ganti ke multi, lalu langsung saja kita generate dan tunggu loadingnya ya teman-teman. Seperti yang KNN tadi kita sudah kita save inpunya, pilih penyimpanan, dan begitulah seterusnya hingga ke ke support vektornya. Oke teman-teman, saya telah memasukkan data hasil SDB tadi. Kalian itu bisa tadi itu add data, lalu cari hasil data SDB tadi seperti ini, masukkan yang TIFF ya teman-teman, kemudian add. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Sekarang kita lakukan tambahkan itu adalah SHP. Kita add SHP, SHP Indo, untuk kita lakukan mask lagi ya teman-teman. Nanti kita lakukan mask lagi. Untuk sekarang kita klik kanan pada KNN-nya atau Kinex itu, kemudian classified. Nah, di classified ini kita ubah jadi 10. Kemudian pada ini kita ganti dari biru muda ini ke biru tua. Biru tua. Terus kita ini bisa kita ganti sebenarnya, cuma biarlah. Terus kita oke, dan dia akan berubah seperti ini ya teman-teman. Kita matikan. Seperti ini. Kok warnanya nih? Sebentar. Oh ya, ini kita flip color dulu, tukar, lalu kita oke lagi. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman. Terus kita lakukan yang sama pada multi. Multi itu kita pergi juga ke properti, terus kita ke classified. Nah, di ini kita ganti jadi 10 kelas juga. Kemudian warnanya kita ubah jadi ini, biru muda ke tua. Terus kita flip color and oke. Tunggu loadingnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ke random forest. Kita matiin. Random forest bisa kita klik kanan, properti. Kemudian sama seperti tadi ke classified-nya dan ganti jadi 10. Di sini dari biru udah ke tua, flip color, lalu oke lagi. Ini sekarang ke SPM, kita klik kanan juga. Nah, SPM ini kita di sini ini sih yang ini, warna ini 10, kita flip colornya, play, kita oke. Oke. Nah, setelah ini semua, sekarang kita pergi ke editor lagi, kita start edit, kemudian oke, dan image analysis lagi, dan kita pilih pulau ini, SAP-nya. Nah, terus kita pada Kinex kita itu mas lagi, terus pada multi juga, dan seterusnya ya teman-teman. Random forest kita max juga, terus terakhir SPM kita max juga, masih oke.
Sekarang bisa kita matikan yang bagian bawah, dia akan kosong seperti ini. eh, Terus kita bisa tambahkan base map. Nah, add data base map, kita masukkan yang ini, world imaginary yang ini kita add, dan tunggu loading sebentar ya teman-teman. Oke, eh, ini telah selesai teman-teman. Dan sekarang itu tinggal melakukan yang namanya layout ya teman-teman. Kalian bisa pergi ke file, pack and print setup, kemudian ganti dari ini letter menjadi A4, kemudian ubah jadi landscape, and oke. Nah, sudah kalian bisa pergi ke pojok kiri, lalu ada layout view, kalian klik dan dia akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita sesuaikan saja dengan cara kita melakukan membuat layoutnya ya teman-teman.